Ya, Mitra Buana, urban farming atau pertanian perkotaan adalah praktek berkebun dan beternak di daerah perkotaan atau sekitar kota. Dan ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menciptakan peluang ekonomi di tengah keterbatasan lahan di kota. Urban farming. Nah, untuk di Sragen Mitra Buana, salah satu yang sudah menerapkan urban farming adalah RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, di mana urban farming ini dikelola oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Waras di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Dan di KPRI Waras ini ada beberapa jenis usaha, di antaranya adalah usaha minimarket, usaha kafe, dan juga ada parkir, jasa parkir. Dan saat ini ditambah lagi dengan adanya hadirnya urban farming yang saat ini sedang viral ya, atau sedang trending, di mana di rooftop RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen ditanami melon premium atau tanaman melon premium, di mana saat ini sudah memanen ya panen perdananya di beberapa waktu yang lalu Mitra Buana, dengan hasil yang cukup memuaskan. Nah, seperti apa ya perjalanan atau bagaimana pengelolaan KPRI Waras di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen? Berikut perbincangan saya Dewi Rati bersama dengan Ketua KPRI Waras RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen, Bapak Sartono. Ya, selamat pagi Bapak Sartono selaku Ketua KPRI, selaku Ketua KPRI Waras RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik untuk hari ini, sehat selalu. Iya Bapak Sartono, sudah berapa lama Pak menjadi Ketua KPRI di Waras, di Koperasi Waras ini? Ya, jadi ketua itu tahun 2009. Sebelumnya saya juga menjadi pengawas di 2003 dan 2006. Iya. Nah ini Bapak, mengenai koperasi atau KPRI Waras di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen ini. Nah ini koperasi ini sejak kapan Bapak didirikan? Ya, koperasi itu berdiri sejak tahun 1990 dan mulai berkembang baik itu mulai tahun 2009. 2009 ini alhamdulillah perkembangannya sudah mulai pesat ya. Nah itu dari 1999. 90. Oh, 1990 ya. Nah ini dengan usia yang sudah cukup lama ya Pak ya. Nah ini bagaimana untuk pengelolaannya di KPRI Waras ini Bapak? Ya alhamdulillah ya, untuk Koperasi Waras ini berjalan baik karena kita 100% untuk pembukuan ya kita di karyawan. Dan di semua unit usaha itu mereka harus mampu untuk secara administrasi juga harus mampu. Jadi seperti membuat laporan laba atau neraca setiap bulan itu di masing-masing unit usaha harus bisa, sehingga pengurus dan pengawas itu tinggal memantau saja. Gitu. Ya. Jadi ini ada berapa karyawan untuk koperasinya sendiri? Ya, kalau saat ini ada 43. Wah, ternyata banyak juga ya Pak ya. 43 ini karyawan di Koperasi Waras RSUD ya. Nah ini dari 43 ini mereka itu hanya satu shift atau bagaimana untuk pembagian kerjanya itu Bapak? Ya, yang kalau kantor kan satu shift ya, cuma pagi saja. Tapi kalau parkir itu ada 3 shift. Ya, untuk minimarket itu ada 2 shift dan di kafe itu juga ada 2 shift. Ya, lainnya yang masuk pagi terus. Oh, gitu ya. Jadi di sini tuh ada beberapa fasilitas atau beberapa bagian ya Pak ya untuk koperasinya sendiri itu. Nah ini mencakup apa saja Bapak? Ya, usahanya itu di samping usaha utamanya simpan pinjam ya. Jadi KPRI Waras juga ada minimarket yang ada di bawah di basement itu. Kita juga mengelola jasa parkir bersama dengan RSUD, dan kita juga ada di kafe ya, ini produk sudah berjalan 2 tahunan, dan kita juga kerjasama dengan rumah sakit untuk pengadaan bahan habis pakai ya, seperti misalnya kebutuhan kebersihan seperti sabun,
atau tisu dan lain sebagainya, atau mungkin alat-alat di bagian gizi misalnya. Ini kita juga ada kerjasama. Dan yang terakhir baru saja ini yang agak heboh juga ya. Itu kita mencoba ada greenhouse. Iya, yang lagi viral ya Bapak iya. ya. Nah ini ya Bapak ya, dari beberapa bidang ya, ada kafe, ada parkir, ada minimarket. Nah ini tentunya dari beberapa jenis usaha di KPRI Waras ini ya. Nah ini dalam 1 bulan tuh omsetnya berapa Bapak? Dari masing-masing bidang itu, kalau boleh tahu sih. Ya kalau omset ya, kalau di simpan pinjam itu ya kira-kira ada 30-an juta ya untuk disimpan pinjam. Di omset di minimarket itu sekitar 200 juta omset. Kalau minimarket kan omset kotor ya. Nah, itu di parkir itu ya sekitar 70-an juta per bulan. Iya. Kalau kafe belum begitu banyak ya, karena kita juga masih baru ya, itu ya sekitar 90-an mungkin ya. Dan untuk di rumah sakit ya nanti tergantung permintaan. Kita gitu. setiap bulannya berbeda-beda. Iya, wah kalau diakumulasi Pak dari beberapa jenis usahanya ini ya, dalam 1 bulan tuh hampir berapa ratus juta ini? Ya, atau hampir M gitu ya Pak ya? Iya, kalau kita akumulasi berapa ya? Karena setahu kita kadang kan itu laporannya di omset pendapatan ya. Kalau di luar simpan pinjam harus dikurangi dengan dengan harga pokok ya, harga pokok penjualan. Iya, tapi juga sudah ini ya termasuk sudah berkembang dengan baik gitu. Yang jelas untuk bayar untuk karyawan itu ya 100-an juta tiap bulan. Gitu ya. Itu diambilkan dari dari laba itu tadi ya. Oh gitu. Oke. Nah ini Bapak, seperti yang sudah disampaikan Pak Sartono tadi ya, tidak hanya di bidang parkir, kafe ataupun minimarket ya. Nah ini di Koperasi Waras ya, atau di KPRI Waras RSUD ini juga sudah merambah ke bidang pertanian ya Bapak ya. Dimana ini ada greenhouse-nya. Nah ini sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi Koperasi Waras ini membuat tanaman hidroponik seperti melon yang kemarin baru saja dipanen ya, panen perdana gitu. Ya sebenarnya itu diawali ketika kan saya di samping ketua operasi saya juga bekerja di instalasi sarana dan prasarana rumah sakit ya. Jadi ketika kita melihat di rooftop sana itu dengan Pak Direktur itu, dari dulu kita juga bayangin ini tempat ini mau dibuat apa gitu ya. Kalau mau dibuat atap ya miliaran, mau dibuat waterproofing biar tidak bocor juga habisnya juga miliaran, itu juga bingung. Kebetulan di akhir-akhir ini di Sragen kan baru booming untuk greenhouse ya. Perkembangannya di Sragen sangat masif dan sangat bagus. Makanya saya mencoba untuk main ya ke tempat-tempat greenhouse teman-teman itu, bagaimana setelah itu kok kepikiran ini dibuat greenhouse bagus, kata teman-teman malah kalau di atas lebih bagus karena hama itu hanya mampu terbang 5 meter, padahal ini di ketinggian 16 meter. Wah, bagus sekali ini. Saya nyoba biayanya berapa, terus akhirnya kita presentasi ke rumah sakit bersama manajemen juga alhamdulillah juga antusias sekali ya, karena dari lahan yang tidak terpakai bisa menjadi terpakai dan sangat bermanfaat gitu ya. Ini ya Pak ya, jadi hidroponik melon di rooftopnya RSUD ini ya, itu ada berapa jenis tanaman melon Pak yang ditanam dan berapa lama untuk masa tanamnya hingga sampai dipanen? Ya kita kemarin mencoba untuk karena greenhouse baru jadi satu ya, kita mencoba untuk 3 jenis melon ya. Kita ada The Blues, ada Lavender dan juga ada SW9. Kalau masa tanam sama ya, kita bibitnya itu masak itu sampai 65 sampai 70 hari. Jadi nanti kalau semai itu ya sekitar seminggu ya 7 hari. Jadi totalnya nanti sekitar ya 80 hari lah untuk persiapan sampai panen itu. Nggak lama juga ya Pak ya, 80 hari. Ya lumayan kan. Jadi setahun itu kalau minimal 4 kali ya. Kalau gitu. kita bisa lebih
lebih cepat lagi, bisa itu sampai 5 kali setahun. Iya. Itu dengan lahan berapa Pak di rooftopnya? Itu total lahan ada 3.000-an itu. 3.000-an meter. Ya. Kita baru pakai sedikit ya, 400 kali 2 baru 800 meter. Berarti belum semuanya ya Pak ya? Belum semua. Ya bertahap karena mahal juga ya. Dengan modal berapa Pak ini yang pertama kalinya itu? Ya kalau satu greenhouse itu sekitar 350-an juta. Itu baik untuk instalasinya itu kita kan buat yang standar ya, karena kita inginnya itu biar pengelolaannya juga mudah. Jadi instalasinya itu kita hampir 100-an juta. Kalau greenhouse-nya sendiri itu ya 250. Gitu ya. Wah, ternyata mahal juga ya Pak ya. Dari 350 juta itu Pak, panen kemarin tuh dapat berapa Pak labanya? Ya kemarin masih perdana ya, jadi masih ada beberapa instalasinya yang kurang sempurna atau sehingga dari 1.120 lubang atau pohon ya, kita kemarin yang bisa sampai tua itu ya 800-an ya, karena perdana. Tapi kalau hasil buahnya bagus, cuma ada beberapa instalasi yang kurang bagus sehingga ini perlu penyempurnaan juga. Berarti hasilnya 800 biji ya? Iya, 800 gitu. Dari berapa yang ditanam Pak? Dari 3 jenis tadi. Dari 800 itu ada 3 jenis itu tadi. Oh gitu, iya. Nah ini Pak, untuk panen perdana, berapa banyak melon yang dipanen dan harga jualnya bagaimana ini? Ya kemarin kita karena perdana ya, kita mencoba kita pasang harga tidak terlalu mahal karena ini juga untuk anggota. Iya, kalangan sendiri ya Pak ya. Kalangan sendiri. Nah, kemarin kita jual 25.000 ya per kilonya. Ya. Gitu. Itu juga sudah lumayan karena yang bobot 3 kilo sudah 75.000 ya, satu buah melon 75.000. Mungkin buat saya juga mahal itu. Dalam berapa lama Pak ini habis ini panennya? Ya itu sore ya, maghrib ya, sekitar jam 6 itu dari yang ngelola di sana itu sudah biasa, Pak ini melon udah habis sih, ya sudah gitu. Berarti ini antusias banget ini ya Pak ya, untuk melon ini ya, tanaman melon apa Pak ini Pak? Ya kalau primer ya Pak? Iya, teman-teman melon premium. Oh premium. Premium ya. Gitu. Nah ini berarti hasil panennya itu tidak dijual kemana-mana, hanya di tempat saja sudah habis. Iya, alhamdulillah di tempat saja sudah habis. Karena sekarang orang kan ingin petik sendiri, selfie, bisa untuk buat status kan rata-rata seperti itu. Berarti nanti ke depan juga gitu Pak? Juga gitu. Ya. Petik sendiri gitu ya Pak ya, di kebun melon, rooftopnya RSUD gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, apa yang diharapkan dari cara pengelolaan koperasi waras di RSUD Dr. Suhadi Priyonugroho Sragen ini? Ya, kita berharap ya, karena kebetulan di koperasi waras ini kan pemilik koperasi, terus dari pemiliknya, pengguna, karyawan semua ada di sini. Jadi kan lebih enak ya. Jadi harapan kami dengan keberadaan koperasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Dan juga ada beberapa usaha, itu harapan saya juga bermanfaat juga kepada pengunjung atau keluarga pasien, sehingga ketika ada kebutuhan apa itu sehingga tidak usah kemana-mana ya. Jadi seperti misalnya kebutuhan kelontong kita ada minimarket, atau mungkin mau keluarganya hanya sedikit nggak bisa keluar, mungkin tinggal WA aja ke kafe, bisa dikirim untuk satu makan. area dengan beberapa layanan gitu ya Pak ya. Wah keren pokoknya. Nah ini Pak, motivasi bagi masyarakat jika ingin mengembangkan usaha sebagai pendapatan tambahan gitu, mungkin ada motivasi Pak biar masyarakat tahu juga. Ya mungkin untuk masyarakat ya, jadi sekarang itu sudah ada pertanian ya yang modern, jadi kita tidak usah takut ya untuk bertani. Atau biasanya orang kan bertani itu kan sesuatu yang kotor gitu ya, itu kotor, panas itu. Tapi dengan pertanian yang modern itu kita bisa tidak usah berkotor-kotor, kita pakai sepatu aja bisa ya. Jadi kalau kita tidak harus dimulai yang besar, kalau
ikuti greenhouse ini kan mahal sekali ya, tapi kita bisa mulai dari yang kecil, mungkin dari greenhouse pakai bambu atau apa, sehingga atau kita nyoba yang kecil dulu 10 batang atau berapa itu, dan juga tidak harus melon. Yang lain-lainnya nanti juga bisa semua kan, gitu. Jadi nanti apa itu, sehingga kita bisa bertani tidak harus memulai dari yang besar ya, dari yang kecil-kecil. Okay. Pak, yang terakhir Pak, dari diangkat dulu aja nggak apa-apa. Ini Pak, dari tanaman greenhouse itu ya, apakah mengambil karyawannya nih yang mengurusi atau yang mengelola itu dari 43 karyawan koperasi itu, atau Bapak ngambil sendiri dari luar? Ya, sementara kita ngambil dulu dari karyawan yang sudah ada, karena kita juga masih sanksi ya, bagi nanti kita ngambil orang luar nanti ini sukses atau berjalan dengan baik tidak. Jadi kita masih ragu, kita ambil ada yang sudah ada dulu, nanti kalau sekiranya kurang baru kita cari tambahan. Berarti ini dilatih dulu Pak? Iya, ini dilatih. Dan juga ini juga belajar bersama. Oh ya. Gitu. Ini juga ya, kita kemarin juga sempat mencari pendamping juga ya, agar kita kalau ada sesuatu bisa ada tanya, ada yang memberitahu ya kalau kita ada masalah-masalah. Gitu ya Pak ya. Ya baik, terima kasih Pak Sartono ya, selaku Ketua KPRI Waras RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen ya, yang sudah memberikan penjabaran ataupun bercerita ya mengenai pengelolaan KPRI Waras di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, yang tidak hanya di bidang usaha minimarket, kafe ataupun parkir, tapi ini juga sudah merambah ke bidang pertanian. Contohnya adalah greenhouse melon premium yang saat ini sedang diterapkan ya, ataupun sedang dijalankan di KPRI Waras RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen, dan sudah panen perdananya ya di beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari Jumat. Kamis 1 Mei 2025 dengan menghasilkan melon premium. Baik, terima kasih. Demikian yang kami hadirkan untuk Anda perbincangan pagi ini.